Allah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih mempertemukan kita khususnya dengan bulan Ramadan, dan terlebih lagi ketika kita masih diperpanjang untuk bisa menikmati 10 akhir dari bulan Ramadan yang harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang spesial ini sehingga menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar. Orang yang Allah berikan kesempatan untuk dia bisa menikmati dan mendapatkan Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala katakan khairun min alfi syahr. Amal yang dilakukan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yang 1000 bulan itu setara dengan kira-kira 83 tahun sekian bulan. Sehingga umur umat Muhammad yang pendek, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, itu akan bisa bernilai ribuan tahun ketika seorang dia senantiasa memanfaatkan keberadaan yaitu Lailatul Qadar sebagai karunia Allah yang sangat itu besar, sehingga seorang mukmin hendaknya dia memiliki semangat yang tinggi. Semakin dia mendekati garis finish Ramadan, karena juga alamat kebaikan amal seorang adalah pada penutupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai dengan akhirnya. Orang yang mereka di akhir Ramadan itu semakin semangat, lebih baik, maka alamat Ramadan dia adalah baik. Sehingga Allah berikan akhir amal Ramadan yang ini baik. Akhwatillah, pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil sedikit pelajaran durusul aqidah di Ramadan. Beberapa pelajaran akidah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kita telah tahu bahwa akidah itu menempati posisi akar, menempati posisi asas, penentu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang posisi akidah ini dengan penggambaran Allah, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam, ini kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kulla hinin bitni rabbiha, yang
pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabb-nya. Gambaran syajaratul iman, pohon iman secara keseluruhan, secara sempurna. Iman itu adalah, yaitu ada pokoknya, ada percabangannya, dan ada buah-buahannya. Itu iman secara keseluruhan. Bagian-bagian ini, ada bagian kalau pohon, ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, dan ada bagian buah-buahannya. Akidah tempatnya ada pada posisi yakni akar yang menentukan. Sebagaimana pohon tidak akan bernilai pohon lagi ketika sudah tidak ada akarnya. Tapi ketika pohon itu akarnya masih ada, maka walaupun bahkan batang percabangannya sudah ceklek sekalipun, ini masih akan tumbuh sebagai pohon yang bisa sempurna. Intinya, sisa yang paling menentukan adalah pada bagian akar. Pohon yang sempurna, ada akarnya, batang percabangannya, ada buah-buahnya. Tetapi ketika pohon ini cacat, sampai terpotong batangnya sekalipun, akarnya tapi masih utuh, itu masih memungkinkan dia untuk tumbuh. Agama demikian. Ada posisi akidah, ini yang paling menentukan. Selama orang akidahnya masih utuh, masih lurus, belum rusak, maka masih dia memiliki modal utama untuk selamat di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia sudah tidak memiliki modal akidah lagi, sudah tidak lagi ada jaminan keselamatan bagi dia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang arti pentingnya akidah dalam kehidupan manusia. Akidah ini menjadi asas diraihnya kehidupan kebahagiaan. Yang Allah diantaranya menyebutkan dalam satu ayat, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dianya mukmin. Mukmin ini ada akidah, pemilik akidah. Beramal baik, beramal saleh, sedangkan dianya adalah mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kala Allah akan berikan yaitu balasan yang lebih baik dari seluruh apa yang telah dia lakukan, dari amalan-amalan dia. Di sini Allah memberikan dua janji besar bagi orang yang mereka beramal yang ditegakkan di atas dasar akidah yang benar, yaitu keimanan, iman kepada Allah Ta'ala. Sehingga beramalnya itu tumbuh dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena amal yang tidak tumbuh dari keimanan la yanfa', tidak ada gunanya, tidak akan bermanfaat. Kita semuanya sudah tahu sejarah. Di antaranya contoh yang paling gampang adalah yakni Abu Thalib. Sejarah kehidupan Abu Thalib. Abu Thalib secara amal nyata memiliki kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya adalah pembelaannya kepada dakwah keponakannya, yaitu dakwah Rasulullah SAW. Ini kebaikan, nggak bisa diingkari. Tetapi Abu Thalib sampai matinya tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Maka Abu Thalib finnar, khalidan finnar, kekal di dalam neraka, walaupun neraka yang paling ringan. Kemudian demikian pula ada seorang namanya Ibnu Jud'an, seorang
yang sangat dermawan, tetapi dia tidak beriman, maka kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Sehingga di sini iman adalah asas, dasar. Dan Nabi dan Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Akan kami berikan kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah yaitu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan yang diwarnai dengan insirahu sadri wa mi'nanul qalbi. Dadanya lapang, hatinya tenang. Kelapangan dada dan ketenangan hati ini tidak akan bisa diraih dalam kehidupan seorang kecuali dia punya keimanan kepada Allah SWT. Tanpa adanya keimanan susah orang untuk dia bisa merasakan ketenangan dan merasakan yaitu kelapangan dada. Beda dengan orang mukmin, dia menghadapi segala kenyataan hidup selalu akan diangkat kembali kepada Allah Ta'ala. Maka itu yang akan menenangkan. Antum dapat musibah, pasti menggelisahkan. Namanya musibah menggelisahkan dan menyedihkan. Tetapi ketika kemudian dia angkat kepada Allah Ta'ala, sadar persis bahwa ini merupakan bagian takdir Allah Ta'ala, maka itu akan menenangkan hatinya. Keridhaan dia kepada takdir Allah Ta'ala akan membuat hatinya lapang. Hatinya bisa menjadi lapang. Ini adalah kebahagiaan. Tidak akan didapatkan seperti ini kecuali hanya pada orang-orang mukmin, orang yang beriman. Di dunianya Allah berikan al-hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang hatinya betul-betul bisa merasakan kelapangan dada dan hatinya bisa merasakan ketenangan. Karena kelapangan dada, ketenangan ini nggak bisa didapatkan kecuali ini urusannya urusan hati. Dan hati itu urusannya dengan Allah SWT. Kalau hanya sekedar kaya, pejabat, kemudian terkenal, itu nggak memberikan jaminan ini didapatkannya kelapangan dada, ketenangan ini hati. Kemudian, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara beberapa pelajaran penting atau pelajaran akidah dari bulan Ramadan, yang pertama adalah pelajaran ikhlasuddin lillah. Pelajaran memurnikan ibadah semata-mata, memurnikan agama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama kita mengajarkan kita bahwa hidup kita ini bukan sekedar hanya supaya beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi yang dituntut adalah ibadah yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Sudah kita sampaikan insyaAllah bahwa orang-orang Quraisy yang statusnya kafir musyrik itu, jangan Anda sangka mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka orang-orang yang sangat mengenal Allah dan bahkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti diungkapkan di dalam sejarah dan juga sekaligus ini ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang mereka. Sejarah yang tidak bisa kita pungkiri bahwa orang-orang Quraisy ketika kedatangan Abraha, pemimpinnya Quraisy Abdul Muthalib memerintahkan mereka untuk nyingkir ke bukit-bukit. Kemudian Abraha ini Abdul Muthalib berkaitan dengan keberadaan Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Abraha ini, Abdul Muthalib serahkan kepada pemiliknya, yaitu Allah yang memiliki Ka'bah. Urusan mereka akan menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Ini keyakinan yang bulat menunjukkan bahwa
mereka sangat meyakini Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu lagi, di antara mereka memiliki nama yang menunjukkan nama sebagai hamba Allah taala. Ini ayahnya Rasulullah SAW namanya Abdullah. Yang Abdullah artinya adalah hamba, yakni Allah. Yang menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bagaimana mereka yaitu meyakini tentang Allah taala. Dan bahkan mereka bukan sekedar hanya mengenal Allah, tetapi mereka juga beribadah kepada Allah taala. Mereka berhaji, mereka talbiyah, mereka tawaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yaitu berpuasa juga, sehingga mereka memiliki berbagai macam amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ini walaupun sudah mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka menolak. Mereka sombong. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Pertanyaannya ikhwan, kenapa mereka sudah mengenal Allah? Mereka sudah beribadah kepada Allah. Tetapi mereka kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa? Gimana jawabannya? Orang-orang Quraisy mereka sudah mengenal Allah, bahkan beribadah kepada Allah. Tetapi mereka kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimat Islam, yang merupakan inti daripada kalimat Islam, mereka menolak. Kenapa? Gimana? Terus maksudnya gimana? Mereka tahu bahwa kalimat ini tuntutannya itu bukan sekedar ajakan untuk mengakui Allah Ta'ala. Karena kalau mengakui Allah, mereka sudah mengakui Allah Ta'ala. Mereka juga tahu kalimat ini tuntutannya bukan sekedar ajakan beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka tahu kalimat ini tuntutannya adalah membuang semua yang mereka sembah selain Allah, kemudian semata-mata hanya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang mereka nggak mau. Mereka tahu kalimat ini ajakannya memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Menjadikan ibadah itu totalitas satu-satunya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Nggak boleh kepada yang lainnya. Padahal mereka yang mereka dikatakan memiliki sesembahan selain Allah itu bukan karena mereka yang mereka sembah ini diyakini seperti Allah. Yang mereka sembah ini keyakinan mereka yaitu sesembahan-sembahan kecil ibaratnya yang mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Para perantara yang akan mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Karena mereka tahu kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya harus membuang dan menyingkirkan, menolak semua yang mereka sembah selain Allah, maka mereka nggak mau. Sebenarnya orang zaman sekarang pun persis sama, hanya karena tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah atau kefahamannya keliru, maka prakteknya seperti orang musyrikin Quraisy tetapi menerima kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi prakteknya juga masih merdukun, masih sajen-sajen, masih ke kuburan, yang kuburannya itu dianggapnya orang soleh, kemudian
mereka jadikan sebagai perantara untuk mengangkat hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka kadang bahkan tawaf di kuburan walaupun dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi prakteknya syirik, ucapannya tauhid. Ini enggak menunjukkan, enggak nyambung sama sekali. Yang diinginkan Allah dengan ibadah kita adalah tauhid. Sekarang kaitannya dengan Ramadan, mana yang mengajarkan kita untuk memurnikan ibadah kepada Allah? Ya kalimat yang sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yang menggerakkan dia berpuasa itu iman. Ada orang berpuasa tapi bukan karena iman, karena pengobatan. Di dunia barat diantaranya puasa itu jadi klinik pengobatan. Sehingga orang pengobatannya diantaranya dengan resepnya dengan puasa. Ini sama pekerjaannya puasa tetapi niatnya pengobatan. Seperti ini nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Yang Allah inginkan itu adalah ya ini orang berpuasa tapi niatnya adalah karena beriman kepada Allah Ta'ala. Wahtisaban. Ihtisab itu artinya semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Sehingga memurnikan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran ikhlas. Pelajaran di mana amal itu harus dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Kalau enggak, maka amal itu tidak ada gunanya. Amal itu tidak akan memiliki faidah bagi dia. Kisah yang Nabi ceritakan tentang 3 golongan yang memiliki amal yang bagus. Amalnya Masya Allah. Yang pertama dia berjihad sampai mati. Yang kedua dia belajar agama sampai matang. Sampai menjadi ustadz, mengajar, bahkan qari hafal Quran. Ini tentu hebat. Yang ketiga orangnya kaya. Hampir semua jalan kebaikan dia dermawan. Ini kalau dinilai secara zahir, kalau ini niatnya benar, Masya Allah, ini amalan yang sangat luar biasa. Orang yang berjihad itu, bahkan Nabi katakan, tidak ada orang yang mati mendapatkan surga, tapi dia pengen kembali ke dunia seperti mujahid. Orang yang mati syahid, dia itu mendapatkan surga, tetapi pengen kembali ke dunia. Kenapa? Dia pengen berjihad lagi, bisa syahid lagi, karena besarnya pahala jihad fisabilillah. Tapi ternyata orang yang berjihad seperti ini justru Allah lemparkan ke jahanam pertama kali. Demikian pula orang yang mereka belajar agama. Orang belajar agama itu termasuk mujahid, berjihad. Karena pembela agama itu adalah diantaranya adalah para ulama. Orang-orang yang mereka tahu agama. Orang yang tidak tahu agama nggak akan bisa bela agama. Orang yang tidak paham agama tidak akan bisa bela agama dengan ini benar. Contoh sekarang. Kalau ada lontaran penyesatan, lontaran kesesatan. Katakanlah orang-orang liberal menyampaikan kesesatan dengan atas nama Islam, maka tidak ada yang bisa membantah kecuali yang tahu ilmunya, yang tahu agama. Mungkin antum tahu dia itu salah atau sesat, tapi kalau nggak tahu ilmunya gimana cara membantahnya? Nggak bisa. Maka pelajar itu, orang yang belajar agama, ini termasuk ini mujahid. Dia mujahid kelas khusus. Dia termasuk pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala. Karena dia yang akan membongkar syiriknya ahlul syirik, membongkar kebatilannya ahlul batil. Ini hanya para ulama. Yang para musuh-musuh itu mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah Ta'ala. Tetapi justru Allah ingin agamanya semakin sempurna. Gerakan untuk memadamkan cahaya agama Allah itu banyak dilakukan orang-orang kafir, orang-orang zindik, orang-orang munafik. Di antaranya dengan melakukan berbagai macam penyesatan dalam pemikiran. Maka kalau Anda kuliah dan salah jurusan, salah ambil kampus, salah ambil fakultas, maka bukan tambah agamanya, tambah sesat, habis umurnya, habis duitnya, tapi hasilnya sesat. Karena diajari pikiran-pikiran yang merusak. Yang membantah para perusak seperti ini tidak ada kecuali orang mereka berilmu. Makanya orang kalau belajar agama, Masya Allah, mengajar agama, Masya Allah, dia memiliki pahala yang sangat besar sekali. Tapi ada orang mereka belajar agama sampai pinter, sampai ngajar, bahkan sampai hafal Quran, tapi mereka justru pertama kali yang dilimparkan ke dalam jahanam. Kemudian orang yang mereka berderma. Berderma ini kedudukannya tinggi banget dalam agama. Harta yang dia infakkan itu bisa menjadi pelindung dari neraka. Itu kalau dilakukan dengan ikhlas. Orang ini berderma, bahkan dermanya banyak banget. Hampir semua jalan-jalan kebaikan itu dia sumbang. Tapi ternyata dia hanya pengen digelari yaitu sang dermawan. Yang berjihad agar digelari sang pahlawan, pemberani. Yang belajar agama sampai ngajar agar digelari sang ustadz, sang qori, sang penghafal Quran. Yang berderma akan digelari sang dermawan. Dua semuanya telah mendapatkan gelar itu di masyarakat. Maka Allah lemparkan mereka ke jahanam karena memang tidak menginginkan yaitu pahala yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka ini pendidikan ikhlas. Ihtisaban ini pendidikan ikhlas. Pendidikan memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Maka pendidikan Ramadan yang pertama kali diantaranya adalah pendidikan untuk kita mengikhlaskan amalan agama ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran yang terpenting dari pendidikan Ramadan. Sehingga jangan sekedar kita beramal tapi tidak pernah berpikir tentang niatnya. Niatnya itu untuk siapa? Dia yaitu beramal tersebut. Yang Allah inginkan adalah amal-amal hamba itu mukhlisina lahuddin, memurnikan agama semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Ala lillahid dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya agama yang murni itu adalah hanya milik Allah Ta'ala. Allah tidak menerima agama kecuali yang dimurnikan. Kalau hanya sekedar beragama, beribadah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, ikhwan, pendidikan akidah dalam Ramadan ini adalah pendidikan ittiba. Ittiba itu termasuk akidah. Beragama dengan mengikuti tuntunan itu termasuk akidah. Ittiba itu lawannya ibtida, yaitu membuat bid'ah, membuat perkara-perkara baru. Dalam beragama, yang Allah perintahkan adalah ittabi'u ma unsila ilaikum. Ikutilah apa yang kami turunkan kepada kalian. Melalui Rasulnya, kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah juga menegaskan kalau kita betul-betul mencintai Allah, wajib kita ittiba dengan syariat yang diajarkan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka hendaklah kalian yaitu mengikuti aku. Itu mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga akidah kita tentang Allah
sangat berkaitan dengan kewajiban kita mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi menyampaikan pula dalam beberapa kalimat ittiba dengan ungkapan, ya diantaranya ketika Umar membawa lembaran-lembaran Taurat yang dibawa ke hadapan Nabi, betapa sangat marahnya Nabi. Dan Nabi katakan kepada Umar, "Amutahawwikuna ya Ibnu Khattab?" Apakah engkau masih ragu, wahai Ibnu Khattab, kok masih membawa lembaran-lembaran Taurat? Seandainya Taurat itu masih asli, tetap sudah tidak berlaku lagi bagi di zaman Nabi. Apalagi Taurat yang sudah disimpang-simpangkan oleh orang-orang Yahudi. Amtahawwikuna ya Ibnu Khattab, apakah Anda masih ragu ya Ibnu Khattab? Apakah merasa nggak cukup dengan Quran? Lalu kata Nabi diantaranya, laukana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup, ma wasa'ahu illa tibai, tidak ada keluasan bagi dia kecuali mengikutiku. Seandainya Musa masih hidup di zaman Rasulullah SAW, maka Musa pasti akan mengikuti Rasulullah SAW. Ini kewajiban ittiba. Dalam beramal, Nabi telah menyampaikan diantaranya, khudhu anni manasikakum, tentang haji dan umrah. Nabi katakan, ambillah manasik haji dan umroh kalian dariku. Ambillah manasik haji dan umroh kalian dariku. Sehingga Nabi mengajarkan bagaimana cara haji dan umroh dengan mengikuti tuntunan Nabi. Maka nggak boleh kita membuat syariat sendiri dalam mewujudkan haji dan umroh. Dalam masalah sholat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat kami salat. Kemudian dalam perkara agama secara keseluruhan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa ali amruna fawwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama kami, maka tertolak. Sehingga agama itu ditegakkan dengan ittiba. Agama itu dengan wahyu, bukan dengan ro'yu. Agama itu dengan wahyu, artinya kita asalnya tidak beragama apapun. Kecuali karena ada bimbingan wahyu, kamu harus begini, keyakinannya begini, ibadahnya begini, akhlaknya begini, dan seterusnya. Itu bimbingannya adalah dengan wahyu. Maka agama itu dilakukan dengan ittiba, dengan mengikuti. Dengan mengikuti, bukan membuat sendiri, bukan ngereko sendiri. Maka Nabi ketika mengajarkan kepada umat ini bagaimana bagaimana dia kunci selamat dari kesesatan, Nabi katakan, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang masih hidup di antara kalian, kalian akan melihat fenomena penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Seperti sekarang ini kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, banyak berbagai macam penyimpangan di depan mata kita. Ya, seperti umpamanya orang-orang mereka punya pikiran semua agama sama. Semua agama sama. Ini jelas kesesatan yang super nyata. Bagaimana orang waras bisa mengatakan semua agama sama? Wong jelas nyata-nyata berbeda kok sama. Itu betul-betul kesesatan. Oh, tapi nyatanya ada begitu. Bagaimana orang melakukan berbagai macam amal ibadah dengan berbagai macam model amal ibadah yang semuanya rata-rata adalah reka-rekanya sendiri.
Bagaimana moral manusia banyak yang rusak-rusak, itu di depan mata kita melihat bagaimana manusia rusak moralnya. Sehingga kalau orang bilang tidak ada penyimpangan, itu ya berarti buta matanya atau dia memang merem, tidak melek tentang kenyataan yang ada. Nabi katakan ketika kita dihadapkan dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, wasiatnya Nabi apa? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mereka di atas petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bukan sekedar memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, sungguh ini sudah cukup. Tapi Nabi tegaskan lagi, disempurnakan, yang menunjukkan adanya penekanan yang sangat besar. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi tegaskan, hendaklah kalian waspada, hati-hati, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu adalah namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sehingga di sini wasiat Nabi sebutkan dalam bentuk sempurna. Sempurna. Bagaimana seorang itu dia betul-betul mengikatkan dirinya dengan syariat, dan jangan sampai dia kemudian terbawa keluar dari syariat. Di antaranya dengan membuat penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk yakni bid'ah yang diadakan. Kemudian mana yang menunjukkan pelajaran ittiba di bulan Ramadan? Nabi katakan, la yazalun nas fi khairin, manusia akan senantiasa dalam kebaikan, ini kebaikan agamanya, selama mereka apa? Ma'ajalul fitra wa kharas sahur. Selama mereka itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka itu adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakhirkan sahur juga tuntunan Rasulullah SAW. Di sini Nabi mengingatkan kepada kita penyimpangan Yahudi diantaranya adalah mereka mengakhirkan berbuka. Buka itu diakhir-akhirkan, ditunda-tunda. Jadi masalah menyegerakan berbuka ini bukan sekedar tuntutan perut. Artinya serasa dikone mesti orang cepat buka ya bakal cepat, orang luwe ya terus cepat. Tapi ternyata ada orang yang mereka itu dengan keyakinan mereka mengakhirkan berbuka. Ini penyimpangan. Maka sunnah itu adalah menyegerakan berbuka. Di sini kebaikan agama itu dengan kita selalu mencontoh Nabi. Sehingga bukan dengan pikirannya sendiri. Kalau dengan pikirannya masing-masing, menurut dia yang baik begini, menurut dia yang baik begini. Contoh sekarang dalam perkara akidah, banyak orang mereka itu dengan pikirannya, menurut saya yang baik begini. Contoh, dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita sudah mendapatkan pelajaran yang jelas gamblang, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Nama-nama dan sifat ini banyak kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ternyata ada kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka cara mengimani nama dan sifat ini menggunakan akalnya sendiri-sendiri alias kemauannya sendiri-sendiri. Kalau Anda belajar firqah, ada namanya firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah itu mereka ingin menyucikan Allah, caranya gimana? Caranya menolak semua nama dan sifat. Karena pikiran dia,
kalau menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka untuk melihat di sini bagaimana ada orang beragama dengan caranya sendiri. Jelas-jelas nama dan sifat Allah itu diterangkan dalam Quran ada, hadis ada, dan banyak. Kok ini terang-terangan menolak nama dan sifat, pikirannya dengan cara begitu dia menetapkan tentang kesucian Allah. Karena kalau dia menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini namanya cara beragama dengan pikirannya dewi. Dengan pikirannya dewi. Demikian juga banyak orang yang semodel ini dengan amalan-amalan. Sehingga melakukan amalan-amalan dengan prinsipnya bagaimana? Sing penting apik to. Sing penting apik to. Lah apik to itu pandangannya pribadi. Tuntunannya mana? Ya memang rono tuntunannya, tapi apik to iki. Lah apik tonya itu bukan dari tuntunan. Dia membuat kreasi sendiri, kemudian dia anggap baik, maka dia telah merasa berada di atas, yaitu kebaikan. Kita diingatkan oleh Allah Ta'ala. Banyak ada dan banyak fenomena orang yang mereka sesat, jelas-jelas sesat, tetapi rumangsane dia melakukan kebaikan. Merasa di atas petunjuk. Ayatnya ada, kenyataannya pasti ada. Ayatnya kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka, tetapi mereka menyangka berbuat yang baik. Ikhwan, minta maaf nih. PKI itu dia merasa penjahat atau merasa pahlawan kebaikan. Ya kalau antum tanya PKI merasa kebaikan, berbuat baik. Merasa di atas kebaikan. Tapi menurut yang lainnya PKI ini kejahatan, maka diberantas. Maka diberantas. Di sini banyak orang yang mereka itu menyangka baik itu hanya dengan perasaan. Dengan perasaan. Yang kalau kemudian orang sekarang bilang, ya yes, itu ini kan yang penting apik. Padahal nggak ada dalilnya sama sekali. Maka beragama itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, itu rumangsanya itu di atas kebenaran. Sehingga mereka membunuh Ali itu enggak nyesel, enggak. Karena merasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bertakarrub kepada Allah taala. Sehingga dia merasa di atas kebenaran. Maka di sini maksudnya bahwa ada kenyataannya orang yang sesat tapi mereka ini merasa di atas kebaikan dan petunjuk. Maka keselamatan itu dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi. Maka buang jauh-jauh pikiran rumangsa apik padahal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi, supaya kita betul-betul dipastikan di atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agama ini dibangun di atas wahyu. Sehingga di atas ittiba kita mengikuti. Bukan mereka-reka. Kalau untuk urusan dunia silahkan berkreasi. Mau membuat mobil, produksi mobil dengan kreasi-kreasi baru silahkan. Masalah pertanian, pengadaan pangan, kreasi baru silahkan. Semuanya itu adalah diberi keluasan. Itu adalah termasuk karunia Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam masalah agama, tidak boleh kita berkreasi sendiri, mesti yaitu dengan tuntunan Nabi. Kalau sekalian lihat, kedudukan ittiba dalam agama ini juga menentukan kita, ya ini diterimanya amal atau tidak. Di zaman Nabi ada orang mereka beramal tapi nggak pakai tuntunan,
tapi perasaannya itu baik. Contoh, ada orang yang mereka ini ingin berkorban, disembelihnya sebelum sholat id. Tujuannya baik, supaya nanti setelah sholat segera bisa menikmati daging itu, enggak kelamaan. Sehingga disembelih dulu, diolah, dimasak dulu, begitu sholat selesai tinggal menyantap. Ini rumangsanya baik, tapi kata Nabi, apa kata Nabi? Lahmuka lahmus syatin. Daging kambing kamu itu hanya daging kambing biasa. Artinya bukan daging kambing kurban. Kalau pengen kurban, ulangi lagi, karena wajibnya menyembelih setelah sholat id. Maka dia di sini beramal itu ada tuntunannya, bukan sekedar dia beramal. Ramadan ini mendidik kita diantaranya untuk ittiba, betul-betul mengikuti. Kapan kita mulai tet puasa, kapan kita mulai tet boleh makan lagi, ini pakai tuntunan, bukan pakai perasaan kita. Kemudian bagaimana kita mesti berpuasa, itu pakai tuntunan. Sehingga agama itu adalah ittiba, yaitu mengikuti. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka kreasi-kreasi sendiri, ini di dalam ini beragama. Orang yang mereka suka berkreasi sendiri dalam beragama, itu kata Ibnu Mas'ud, apa memangnya kamu lebih lurus, lebih baik dibandingkan dengan agamanya Muhammad? Kalau kita betul-betul yakin, seyakin-yakinnya yang dilakukan Nabi itu yang terbaik, wa khairul huda Muhammadin, supaya baik petunjuk Muhammad, maka kita akan mencukupkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan kemudian artian sendiri, yaitu dengan model-model yang dia buat ini sendiri. Sehingga jangan sampai kita hanya dengan perasaan-perasaan ini kita. Sekalian pelajaran akidah dalam Ramadan itu sangat banyak banget. Ada pelajaran berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan kewajiban ittiba, kewajiban berkaitan dengan muraqabah, berkaitan dengan ini Al-Quran, berkaitan dengan iman kepada takdir, beriman kepada yaumul akhir, dan yang lain-lainnya. Tapi waktu kita terbatas banget, ini yang kita nukilkan sekilas berkaitan dengan pelajaran akidah di bulan Ramadan. Bapak sekalian, itu aja yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan kita cukupkan sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ada alhamdulillah. Gimana pertanyaan? Ya. Ya, pertama kita harus tahu cara menjaga akidah yang baik, yang akidah kita di tengah banyaknya harus penyesatan dan kesesatan itu. Pertama harus tahu akidah yang lurus seperti apa. Itu wajib tahu. Karena kalau kita paham, maka kita akan tahu yang salah. A'rifil haq, kenalilah kebenaran, maka Anda akan mengenal kebatilan. Tapi kalau kita nggak tahu yang benar, maka bingung. Ya, jadi bingung dengan ada. Kalau kita tahu 2 tambah 2 itu 4, maka semua jawaban 2 tambah 2 selain 4 itu semuanya salah. Itu sudah standar begitu. Tapi kalau kita nggak tahu, 2 tambah 2 itu 4, nggak tahu yang benar seperti itu, nanti setiap ada orang punya jawaban, ojo seneng nyalahke wong liya. Ini karena nggak punya standar. Sehingga jawabannya ojo seneng nyalahke wong liya. Ya memang kita bukan hobi nyalahkan orang lain itu, tapi menyalahkan itu harus punya standar. Sehingga kalau nggak tahu standarnya benarnya seperti apa, itu sampai kiamat nggak akan bisa menyalahkan. Maka di sini kita harus tahu tentang standar kebenaran. Harus belajar tentang akidah yang lurus.
Nabi pertama kali yang mengajarkan kepada para sahabat yang benar seperti apa sehingga tahu yang salah ini, yang salah yang mana. Ketika kita tahu yang benar, maka semua yang menyelisih yang benar itu adalah kesalahan. Kemudian yang kedua, kalau udah tahu yang benar, jangan sengaja nguping dan mendengarkan kebatilannya ahlul batil. Jangan coba-coba duduk bersama dengan ahlul batil. Kalau sudah tahu orang itu sesat dan menyesatkan, maka jangan coba-coba duduk nguping apa yang disampaikan. Ini termasuk bagian upaya menyelamatkan diri. Orang kalau tahu orang itu penyakitan, itu bagaimana prokesnya saja luar biasa. Kemarin ketemu seperti corona umpamanya. Apalagi semakin orang itu penyakitnya itu sangat membahayakan, akan semakin ketatnya ini prokes yang akan dia lakukan. Prokes saja begitu, apalagi ini kesehatan iman kita, kesehatan iman kita. Tidak boleh sembarangan kita kemudian yaitu bergaul dengan orang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang sudah ada ruhnya, standarnya itu adalah lahir. Begitu dia lahir, maka dia sudah terkena kewajiban zakat. Jadi umpamanya bodohnya besok, kemudian lahirnya sekarang, maka dia kena kewajiban zakat. Tapi kalau lahirnya itu setelah bodoh, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Kalau dia meninggal dalam kandungan, berarti belum lahir, belum terkena kewajiban zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau dia bisa nyaur itu diperkirakan utangnya dikira-kira berapa, kira-kira nyaurnya itu udah nutup utang yang dulu. Kalau lupa berapanya itu sudah pokoknya diperbanyak aja kira-kira berapa sehingga yakin sudah nutup. Kalau namanya lupa gimana caranya? Ya makanya utang itu ya mesti diingat-ingat, dicatat. Kalau kira-kira dulu nggak puasanya karena segleng atau karena dia cuek gitu, ya bagaimana dia nyaur puasa sebanyak-banyaknya untuk nutup yang kemarin yang dia tinggalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukup sekian Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberkahi waktu kita, menjaga kita sehingga betul-betul Ramadan itu tidak sia-sia. Akhir Ramadan jangan malah sibuk dunianya atau sibuk nggak roti terus sampai lupa segala macamnya, nggak sempat buka Quran lagi, bukanya terus, sehingga kita harus lebih fokus di akhir ini Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat sekalian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.